Shalom, selamat malam. Bertemu kembali kita di dalam nama Tuhan, karena saat ini kita masuk dalam ibadah keluarga. Dan walaupun masih di dalam ibadah keluarga secara online, tapi kami percaya bahwa kita dipertemukan Tuhan dalam ibadah ini, dan kita sangat-sangat merindukan Tuhan untuk hadir di tempat kita masing-masing. Saudara yang terkasih, marilah ibadah keluarga pada malam hari ini kita mulai dengan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada malam hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang setia kasih karunia-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita serta Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 46, bait yang pertama. Yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita serahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin untuk pembacaan firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jikalau saat ini Engkau memperkenankan kami untuk bisa bersama-sama rindu akan kehadiran-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin Engkau hadir setiap keluarga yang saat ini rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus, dalam melanjutkan kehidupan kami butuh tuntunan akan firman-Mu Tuhan. Kami butuh tauladan dari firman-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, jikalau saat ini kami ada dosa dan kesalahan melalui tingkah laku kami, melalui ucapan kami, melalui dosa kami Tuhan terhadap keluarga, saudara, ataupun sahabat kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mohon pengampunan dari-Mu. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima akan firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah Maha Pengampun, dan kami percaya Tuhan bahwa setiap hati kami Engkau akan membukanya, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami fokus akan firman-Mu yang saat ini akan kami dengar dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami siap akan mendengarkan. Amin. Bacaan firman pada malam hari ini terambil di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan 10. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan membacanya,
kita memuji nama Tuhan dulu dengan Kidung Jemaat nomor 26. Kita pujikan bait yang pertama. Malam hari ini terambil di dalam Yeremia pasal 17. Kita baca mulai ayat 5 sampai dengan 10. Begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 50 bagian A. Mungkin sebagian orang di dunia ini membayangkan bahwa hidup ini itu berjalan seperti sebuah titik yang berada di roda yang sedang berputar. Kita tahu bahwa kalau roda berputar itu titik ini bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Nah, mungkin bagi mereka atau kita sebagai manusia, kalau posisi kita sudah, titiknya sudah di atas, nah saat itu kita akan mempunyai kesempatan dengan mencari keuntungan saat kita berada di atas. Nah, kesempatan atau keuntungan yang kita inginkan itu mungkin kita berusaha dengan segala cara. Gimana ya kita bisa hidup enak? Bagaimana ya kita bisa hidup kaya, tidak ada kekurangan apapun?
itu pada saat kita ada di titik yang teratas. Nah, biasanya kalau kita sudah di titik yang teratas, sudah tidak memperdulikan siapa ya yang membuat kita sampai pada titik teratas itu. Siapa ya yang membuat kita menjadi hidup enak? Ya mungkin kita sebagai manusia membayangkan bahwa itu karena usaha kita sendiri. Itu memang rezeki saya sendiri. Kebanyakan orang seperti itu. Padahal kita tahu bahwa pemegang kendali dari semesta alam ini adalah satu, yaitu Tuhan. Tuhan yang menggerakkan roda kehidupan kita. Makanya kita kadang ke atas, kadang di bawah. Pada saat kita jatuh di atas, pada saat kita terangkat di atas. Nah, kemanusiaan kita, keduniawian kita akan muncul. Mulailah kesombongan kita muncul. Dan seolah-olah kita tidak memerlukan siapa sih pemegang kendali kita. Seolah-olah kita tidak mengharapkan, tidak menginginkan campur tangan dari si pengendali itu. Tetapi pada saat kita jatuh pada titik yang terbawah, baru kita merasakan, baru kita butuh siapa sih yang mengendalikan kehidupan kita. Seolah-olah yang mengendalikan hidup kita itu nggak memperhatikan kita, tidak peduli pada kita. Itulah kemanusiaan kita, sifat keduniawian kita, yang hanya ingin kita berada di atas, tidak ingin kita hidup di bawah. Karena kalau kita memikirkan itu, merenungkannya itu, bahwa kalau kita hidup di bawah berarti kita penuh dengan kesedihan, penuh dengan penderitaan. Dan pada saat kita tidak bisa mengendalikan titik bawah itu, kita akan menyalahkan pengendali dari roda kehidupan kita, yaitu Tuhan kita. Kenapa sih Tuhan saya tidak diperhatikan? Kenapa sih Tuhan tidak peduli pada saya? Padahal saya sudah melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kadang seperti itu. Padahal firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ayat ini mungkin realita di dalam kehidupan kita. Kalau sudah mengandalkan kekuatannya sendiri dan berhasil, kesombongan manusia akan muncul. Tetapi di saat kita, kekuatan kita, kendali kita jatuh, Tuhan yang kita salahkan. Sering itu terjadi. Saudaraku yang terkasih, sebagai umat Kristiani, kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar pengendali hidup kita, roda kehidupan kita. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya masuk dalam roda yang berputar di bawah. Tetapi Tuhan ingin juga mengendalikan kehidupan manusia di bawah juga di atas. Supaya manusia tahu bahwa ujian-ujian yang Tuhan berikan pada kita pada saat kita berada di bawah, itu adalah bentuk
ujian yang diberikan Tuhan supaya keimanan kita juga teruji. Apakah dengan ujian seperti itu manusia tahan atau malah jatuh dan menyalahkan Tuhan? Saudaraku yang terkasih, manusia mungkin berusaha untuk menjadi dan memperoleh kehidupan yang sukses, kehidupan yang membuat hidupnya lebih kaya dan tidak akan menderita. Tetapi kalau kita tidak ingat bahwa pengendali kita adalah Tuhan, kita tidak akan peduli. Saudaraku yang terkasih, pada ayat 10 ada firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan pada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan menyelidiki hati kita. Tuhan menguji pikiran kita. Firman ini jelas sekali bahwa Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan-perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia itu baik di mata Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan memberikan penderitaan. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya sesuai dengan perbuatan yang manusia lakukan. Tetapi sebaliknya, kalau perbuatan manusia itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, malah menyia-nyiakan firman Tuhan, itu yang akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yesus, berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita adalah bentuk kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya untuk selalu menderita. Ujian-ujian yang diberikan Tuhan adalah bentuk kepedulian Tuhan kepada kita. Seberapa kuat kita, seberapa kuat iman kita, supaya kita layak menjadi anak-anak Allah, layak disebut sebagai ahli waris di kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih, biarlah kita bisa merenungkan bahwa roda kehidupan yang kita alami ini adalah memberikan kesempatan pada kita untuk menikmati berkat Tuhan, untuk senantiasa mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Tuhan senantiasa peduli pada kita. Tuhan menaruhkan harapan pada kita supaya kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Tangan Tuhan senantiasa ada untuk kita. Tangan Tuhan selalu merangkul hidup kita. Untuk itu, janganlah kita putus asa. Janganlah kita senantiasa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan kita. Karena kita tahu bahwa kebutuhan kita, harapan kita, itu hanya ada pada satu, yaitu Tuhan kita, penyelamat kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang mengendalikannya.
Ingatlah bahwa setiap perkara, setiap kejadian, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan membiarkan, tetapi Tuhan akan menolong kita, melimpahkan berkat-Nya untuk kita, supaya kita menjadi manusia yang kuat, manusia yang tidak pernah goyah. Walaupun roda kehidupan kita senantiasa berputar, walaupun ada di atas dan di bawah. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa dan mengambil saat teduh untuk firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang luar biasa untuk kami jadikan tauladan di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menguji hati kami, Engkau boleh menguji kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan senantiasa peduli pada kami, walau kami ada di atas ataupun di bawah seperti roda yang berputar. Kami percaya Tuhan, pengendali dari kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau Maha Penolong bagi kami. Amin. Kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan pada malam hari ini dengan bersama-sama kita menghimpun persembahan dengan kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 375. Kita pujikan bait yang pertama. Allah Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa menyertai kami tiada henti. Terima kasih buat curahan firman-Mu buat kami semua. Biarlah boleh kami simpan di dalam kehidupan kami, dan boleh kami jadikan tauladan di dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami boleh Engkau beri kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat keluarga yang saat ini rindu akan dengar-dengaran dan memuliakan akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Berkati anak-anaknya, berkati suaminya, berkati istrinya, baik itu dalam pekerjaannya, baik itu dalam pendidikan anak-anaknya. Semuanya hanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah pengatur kehidupan kami, pengendali kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang ada di GKJ Wiluwung dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan sendiri yang mengendalikan
kehidupan yang terjadi di jemaat GKJW Luwung. Mungkin pada saat ini ada pergumulan yang terjadi di dalam GKJW Luwung, terkhusus jemaat yang ada di GKJW Luwung Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir, Engkau menjamah sakit penyakit yang diderita oleh keluarga yang saat ini mengalaminya. Karena kami tahu Engkau adalah dokter dari segala dokter, dan Engkau akan menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang Engkau tahu sendiri Tuhan, saat ini terjadi bencana yang mewabah di dalam kehidupan bangsa kami, yaitu wabah virus corona. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan campur tangan dengan Roh Kudus-Mu. Engkau akan singkirkan, Engkau akan sembuhkan, dan Engkau akan pulihkan kehidupan bangsa kami, sehingga menjadi bangsa yang normal kembali dengan kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan pemerintahan kami, dari mulai Bapak Presiden sampai dengan bawah-bawahnya. Kami percayakan semuanya kepadamu Tuhan. Biarlah melalui Bapak Presiden ini boleh membawa bangsa kami menjadi bangsa yang adil dan makmur, dan tanpa adanya perpecahan, tetapi ada persatuan di dalam negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, mulai dari Bapak Pendeta sampai dengan penatua diaken, dan juga seluruh warga jemaat yang ada di GKJW Luwung ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua melalui pelayanan kami, melalui campur tangan Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah pelayanan kami boleh menjadikan jemaat yang ada di GKJW Luwung ini semakin hari semakin bertambah kekuatan imannya, dan semakin hari semakin percaya bahwa pengendali kehidupan kami adalah hanya Engkau. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada malam hari ini. Tuhan berkati, walau hanya berupa benda mati, tetapi kami percaya Tuhan, persembahan ini boleh hidup untuk pelayanan kami, untuk kesejahteraan gereja kami. Semuanya hanya kami serahkan kepadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Seluruh doa kami hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu menyelamatkan kami, yang selalu mengampuni kami, dan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami serahkan. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah ibadah kita pada malam hari ini kita tutup dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 376. Kita pujikan bait yang pertama.
marilah kita memohon berkat pada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita memohon berkat. Allah sumber segala berkat memberkati anak-anak-Nya dengan kekuatan dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Bapa, terima kasih.